Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Randy Okta Saputra. Nomor induk mahasiswa 2155 20 20 49. Prodi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 7 MK Fisika Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari Prodi Teknik kelompok 7 MK Fisika Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 7 MK Fisika Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Nikmah dari Prodi TI. Saya kelompok 7 dari MK Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Pratama, Prodi Teknik Informatika MK Fisika Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ibriyani. Saya dari Prodi Teknik Informatika MK Fisika Dasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah kami kerjakan. Bagian pertama, nomor 1, perhatikan 3 spesifikasi lampu berikut. Jadi di sini ada 3 spesifikasi lampu, baik itu pijar, dan LED. Di sini juga ada penjelasannya. Terus kemudian ada pertanyaan. Yang pertama, manakah di antara 3 lampu dengan spesifikasinya masing-masing yang dapat digunakan untuk menghemat energi? Kemudian yang kedua, apakah jenis lampu yang lebih hemat energi listrik dibandingkan ketiga lampu tersebut? Langsung saja, jawabannya adalah yang pertama, lampu LED. Kenapa? Karena lampu LED sendiri dari tabel berikut ataupun tabel dalam penjelasan biaya listrik yang dikeluarkan selama 2 tahun itu hanya memakan biaya Rp1.340.000. Cocok untuk tempat perumahan seperti kamar dan tempat-tempat yang membutuhkan penerangan seperti dapur. Kemudian jawaban yang kedua, lampu JVL sering juga disebut lampu hemat energi L. Jenis lampu ini memiliki umur pakai yang lebih panjang daripada lampu pijar. Selain itu juga memiliki keunggulan yang sama seperti lampu neon. Kemudian soal yang kedua, sebutkan beberapa cara menghemat energi listrik dalam rumah tangga. Berikan juga contoh alat-alat listrik yang dapat digunakan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Jawabannya, yang pertama, ganti lampu biasa dengan lampu LED. Yang kedua, nyalakan lampu seperlunya saja. Yang ketiga, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang keempat, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Jadi untuk elektronik ataupun alat elektronik yang dayanya listrik lebih besar itu digunakannya jangan setiap hari, jadi hanya hari-hari tertentu saja. Kemudian jangan biarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Ini akan membuang pembazir listrik. Jadi apabila alat elektronik tidak digunakan itu jangan dicolokkan di stop kontak ya. Jadi harus dicabut dari stop kontaknya biar menghemat listrik. Kemudian atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. Terus yang terakhir, menghemat listrik Dragon Power. Dragon Power apa sih? Dragon Power merupakan salah satu merek alat menghemat listrik yang mudah dijumpai di pasaran. Fungsinya apa? Fungsinya alat menghemat listrik ini yang satu adalah untuk menyamakan jumlah. Anda temui dengan mudah di pasaran ataupun menghemat listrik Dragon Power ini. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan alasan mengapa menghemat energi listrik dapat di dalam rumah tangga itu sangat diperlukan. Ya, jawabannya yang jelas, yang pertama mengurangi polusi udara. Kemudian yang kedua demi kebaikan generasi selanjutnya. Yang keempat hemat energi, hemat biaya. Dan yang terakhir kerusakan lingkungan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jika lampu A dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan lampu B dihubungkan dengan tegangan 220 volt, lampu manakah yang akan bersinar lebih terang?
Jawabannya, jika analisis dari saya semakin tebal ataupun semakin besar kawat hambatan yang berada pada lampu, maka berpengaruh juga untuk keterangan pada lampu. Bisa kita lihat lux ataupun lumes tersebut dari gambar A dan B. Lux atau kawat hambatan ya lebih kecil dari gambar A walaupun arus listrik yang disalurkan sama besar. Jadi sangat berpengaruh apabila kawat hambatan itu semakin besar ataupun semakin kecil, sangat berpengaruh. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah lampu memiliki daya 5 watt, dinyalakan selama 5 jam dalam satu hari. Jika pelanggan 900 volt ampere memakai lampu tersebut dan harga per kWh-nya itu 1.552, berapakah biaya total energi yang digunakan dalam satu minggu? Yang pertama yang kita ketahui dulu ya, daya lampunya tadi atau P itu 5 watt, kemudian selang waktunya ataupun T kecil itu 7 hari, kan satu minggu. Kemudian biaya per kWh-nya 1.552. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah biaya total. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya yang pertama, untuk mencari biaya total itu P kali T. Jadi daya lampu dikali dengan selang waktu. Langsung saja ya. Daya lampunya itu 5 watt, kemudian dikali 7 selang waktunya itu jadi 1.000 jadi 195, terus kemudian dibagi dengan 1000 jadinya 0,195, kemudian dikali dengan apa? Dikali dengan biaya per kWh-nya 1.552. Jadi untuk total biayanya adalah 388. Kemudian kita lanjut ke jawaban bagian 2. Masalahnya dengan tegangan hambatan baterai 9 volt, ada gambar A dan B ya. Kemudian juga ada tegangan listrik dengan 2 baterai, juga ada gambarnya di situ. Kemudian langsung saja, yang pertama analisisnya ataupun kesimpulannya, setiap lampu tidak memiliki kecerahan yang sama. Jadi dari 2 gambar tersebut, setiap lampu tidak memiliki kecerahan yang sama, baik A maupun B. Kemudian kecerahan lampu ditentukan juga dari kuat arus listrik dan hambatan Famen pada lampu. Terus kemudian jika kita tambah baterai atau kuat arus, maka akan bertambah cerah juga terangnya lampu. Kemudian yang keempat, pertama faktor kuat arus listrik atau baterai, lalu yang kedua masing-masing ohm lampu atau hambatan. Kemudian yang terakhir lampu LED, lampu yang hemat listrik ataupun hemat energi dikarenakan apa? Jenis lampu pijar dan fluoreskren banyak digunakan di masyarakat untuk penerangan. Kalau filamen lampu pijar sendiri hanya 10%-nya saja. Kemudian kita lanjut ke jawaban bagian 3. Di sini gambar 1 kWh-nya itu 33.334. Kemudian yang di gambar 2 33.340 dan yang ketiga 33.347. Kemudian dengan selisih masing-masing hari pertama dengan selisih hari kedua itu adalah 6, dan hari kedua ke hari ketiga itu adalah 7. Kemudian selama 3 hari mendapatkan 33.347, itu dibagi dengan 1000, jadi sama dengan 0,03
347 kWh. Kemudian yang kedua, dan yang menggunakan listrik paling banyak adalah, menurut saya yang ada di rumah yang sangat besar wattnya itu adalah yang pertama kulkas dengan watt 90. Kemudian jika diteliti lagi yang paling sedikit dengan watt yang sama itu bisa kita ambil dari kipas angin. Kemudian yang ketiga, mencari grafik di setiap alat rumah. Jadi di sini mungkin di rumah saya ya, untuk TV itu 50 watt itu sekitar 50% grafiknya. Kemudian kipas angin 103 watt itu berada di 200. Kemudian yang ketiga ada pompa air 900 watt itu berada di 100. Kemudian lampu 25 watt itu berada di 230. Dan yang terakhir yaitu kulkas dengan daya 90 watt itu 300, paling tinggi ya untuk kulkas. Kenapa kulkas paling tinggi? Ya karena penggunaannya itu tidak pernah, pemakaian yang tidak pernah putus, dalam arti setiap 24 jam setiap hari itu tidak pernah terlepas dari stop kontak, dalam arti nggak pernah mati. Kemudian setiap hari sedang kipas, kemudian ada lampu dan yang lain itu tidak 24 jam atau setiap hari. Jadi untuk yang kipas, lampu itu kan hanya tertentu saja. Kemudian menurut saya juga sudah tidak perlu perbaikan lagi karena penarikan per bulan sudah sangat hemat atau sudah dengan keadaan yang ada di rumah. Kemudian ini tadi mencakup judul besarnya energi listrik dan daya listrik. Kita lanjut ke latar belakang. Energi listrik adalah energi yang paling dibutuhkan oleh manusia di seluruh dunia untuk kepentingan sehari-hari, terutama pada alat-alat elektronik. Energi listrik merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau energi listrik PLN. Kemudian energi listrik sekarang ini sudah semakin menipis. Dalam arti untuk itu harus menggunakan energi listrik secara hemat dan efisien. Di dunia, terutama di Indonesia, pemerintah telah menyarankan agar masyarakat dapat hemat listrik. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Energi listrik ataupun tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik ataupun energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian dan tenaga listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Terus untuk pembahasannya ada sketsa desain dari PET ya. Kemudian ada prosedur pembuatan desain. Yang pertama itu tadi ada jawaban bagian 1, 2, dan 3. Terus kemudian ada latar belakang, ada tujuan juga, dan kemudian ada judul. Untuk penjelasan desain sendiri, yang pertama representasi verbal. Itu apa sih? Sering juga disebut lampu TVL, lampu hemat energi LED. Jenis lampu ini memiliki umur pakai yang lebih panjang daripada lampu pijar. Selain itu juga memiliki keunggulan yang sama seperti lampu neon.